Halo teman-teman, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai lanjut pelajaran yang selanjutnya atau materi selanjutnya, aku mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah dukung channel aku, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, ataupun yang belum juga. Suatu saat nanti mungkin yang belum mampir ke sini akan mampir, so aku ucapin terima kasih dulu untuk kalian semua. Aku benar-benar nggak nyangka gitu loh. Jadi ternyata videoku sebelumnya yang membahas tentang pelajaran bahasa Belanda mendapatkan respon yang baik dari teman-teman sekitar aku gitu, maupun lewat sosial media ataupun secara langsung. Mereka kasih kirim aku pesan, mereka bilang terima kasih buat video aku, ternyata bisa membantu mereka untuk belajar dan segala macam. Jujur aku nggak nyangka gitu loh, dan aku ngerasa senang karena apa yang aku share akhirnya bisa menjadi bermanfaat buat orang juga gitu ya. Karena apa ya, aku pikir kan gini, mungkin aku belum belum 100% sempurna, dan aku pikir juga nggak ada orang yang sempurna gitu ya. Tapi apa yang aku punya ini dan yang aku tahu, aku pengen banget share ke kalian karena kan itu juga buat istilahnya buat bekal kalian juga gitu loh istilahnya ya. So aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah support ini, dan ya terus dukung channel ini, semoga semakin banyak dan semakin banyak yang suka dan bermanfaat tentunya buat kalian semua. Oke, cukup ya basa-basinya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kali ini aku mau memperkenalkan kalian perpecahan dari abjad-abjad bahasa Belanda yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Karena video sebelumnya kita udah bahas tentang abjad-abjad bahasa Belanda, otomatis atau dengan sendirinya tentunya kalian sudah mengenal apa itu abjad bahasa Belanda dan bagaimana cara membacanya. Sama halnya juga dengan bahasa Indonesia, bahasa Belanda juga terbagi menjadi dua bagian dari abjad-abjad yang sudah kita pelajari, yaitu konsonan dan vokal. Sebelum kita menuju ke konsonan dan vokal, kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang abjad bahasa Belanda. Karena kita sudah belajar tentang abjad bahasa Belanda, maka kita perlu tahu apa itu abjad dalam bahasa Belanda. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, kalau dalam bahasa Indonesia, huruf A sampai Z disebut dengan abjad. Jadi abjad itu merupakan nama dari grup huruf-huruf tersebut. Jika dalam bahasa Indonesia huruf-huruf tersebut dinamakan abjad, dalam bahasa Belanda dinamakan het alfabet. Ya. Jadi abjad bahasa Indonesia dinamakan het alfabet dalam bahasa Belanda. Sampai situ kalian sudah tahu, dan sekarang sudah menjadi komplit, sudah menjadi lengkap karena kalian sudah tahu abjad bahasa Belanda terdiri dari apa saja, dan apa nama grup di dalam abjad bahasa Belanda adalah alfabet, abjad alfabet. So, karena kalian sudah tahu nama grupnya, maka huruf-huruf ini disebut dengan apa? Oke, kalau dalam bahasa Indonesia yang sudah aku bilang, abjad itu adalah nama dari grupnya, dan untuk huruf-huruf sendiri dinamakan dengan huruf ya, seperti huruf A, B, dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Belanda juga memiliki nama dari satuan-satuan huruf-huruf ini. Jadi kalau nama grupnya adalah alfabet, nama satuannya adalah letter. Jadi kalau kita menyebut ini huruf A, jadi bilangnya letter A gitu. Tapi kalau dinamakan A sampai Z ini termasuk apa ya? Itu adalah alfabet. So sampai situ udah ngerti ya. Jadi walaupun aku berulang-ulang ceritanya dan dibolak-balik, tapi nggak apa-apa ya, supaya kalian lebih ngerti dan kita sama-sama tahu ya kan. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan teman-teman kalian ada yang tanya, jadi kalau misalkan ada yang tanya ke kalian, kalian bisa menjawab gitu loh. Jadi mungkin tidak semua orang yang akan bertanya, tapi kan setidaknya jika ada yang bertanya, kalian bisa menjawab apa dan mengapa gitu ya kan. Oke, cukup sampai situ dulu tentang alfabetnya. Sekarang kita akan mulai memasuki atau mendalami tentang alfabet ini. Seperti yang udah aku bilang tadi, alfabet dalam bahasa Belanda ini terbagi menjadi dua bagian. So, jadi mereka dipecah gitu loh. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, mereka punya rumus konsonan dan vokal. Untuk konsonan dan vokal,
kita memiliki rumus yang berbeda dari bahasa Indonesia. Sudah mulai penasaran kan? Nah, dan aku mau kasih kalian info sedikit. Mulai di tahap ini mungkin agak sedikit bakal membuat sedikit pusing gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu namanya juga perkenalan. Yang seperti aku bilang sebelum-sebelumnya, bisa karena terbiasa, so jangan panik, jangan panik ya. So, kita akan mulai dari konsonan. Konsonan dalam bahasa Belanda disebut sebagai medeklinker. Tapi karena konsonan ini terdiri dari banyak-banyaknya huruf gitu ya, jadi bukan medeklinker tapi medeklinkers karena dia lebih dari satu. Jadi maksudnya begini, medeklinker itu tanpa S dia hanya satu, tapi medeklinkers lebih dari satu karena adanya banyak-banyak huruf. Jadi kita menyebutnya medeklinkers karena yang akan kita bahas saat ini banyak-banyaknya huruf dari konsonan. Lalu apa aja sih yang termasuk medeklinkers atau konsonan ini dalam bahasa Belanda? Di sini aku udah buatin sedikit rangkuman untuk kalian, huruf-huruf apa saja yang termasuk dalam medeklinkers atau konsonan bahasa Belanda. Mungkin untuk gampangnya kalian bisa tulis dulu di kertas atau di buku yang udah kalian siapin. So, jadi sambil menulis kalian bisa pause dulu video ini. Setelah kalian selesai baru kita lanjut lagi ya. Selain konsonan, kita juga memiliki vokal, ya kan? Sama halnya dengan konsonan, untuk vokal dalam bahasa Belanda disebutkan menjadi klinker atau klinkers. Sama halnya dengan konsonan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau untuk satuan, maka disebutnya klinker tanpa S, tapi kalau dalam bentuk banyak, maka dia disebutkan menjadi klinkers, ya. Sekarang yang termasuk vokal atau klinkers adalah sekarang mungkin dari kalian ada yang bertanya, kok di rangkuman yang aku buat ada beberapa huruf yang berwarna merah. Nah, beberapa huruf ini yang berwarna merah itu artinya kita akan bahas lebih dalam lagi karena mereka mempunyai rumus tersendiri, istilahnya gitu ya, rumus tersendiri dalam pembelajarannya atau pengucapannya atau pengertiannya gitu ya. Untuk gampangnya kalian bisa pause lagi video ini dan kalian lingkari atau garis bawahi atau kalian warnai huruf-huruf yang sudah aku warnai dengan warna merah ya. Baru kita lanjut lagi. So, karena sudah dilingkari atau ditandai gitu ya, aku tandai kau ya gitu ya, huruf-huruf tersebut. Maka sekarang kita akan mulai membahas huruf-huruf tersebut ya. Oh ya, buat kalian yang udah selesai mencatat sambil menulis gitu kan, mungkin diistirahatkan dulu gitu pikirannya. Mungkin kalian bisa minum kopi atau minum teh dulu. Aku juga mau minum cokolade melk. Jadi cokolade melk ini salah satu minuman yang ya boleh bilang juga populer di Belanda. Jadi dia susu coklat dihangatkan lalu di atasnya diisi slagroom gitu. Lekker. Tuh, kalian belajar satu kata lagi kan? Baru namanya lekker alias enak. Nanti kita akan bahas bareng-bareng soal kata-kata yang lainnya. So, pelan-pelan aja kita gini loh. Mungkin buat sebagian dari kalian bakal nanya kan? Mohon maaf, haus. Jadi kita sambil minum ya. Sebelum lanjut lagi ke pelajaran atau materi yang selanjutnya, gini kita istirahat dulu, pikirannya istirahat sebentar sambil aku cerita. Jadi intinya kalau dalam bahasa Belanda itu mempelajarinya itu aku selalu pakai rumus tersendiri yang aku buat itu rumus DBL yaitu dengar, bicara, lihat. Nah, kenapa dengar, bicara, lihat? Jadi gini, kalau menurut aku ya, aku pribadi, untuk benar-benar bisa ngerti dan paham, apalagi bisa mengucapkan bahasa Belanda yang baik dan benar, tapi aku juga belum 100% baik, karena aku masih belajar, dan masih banyak teman-teman aku di sini atau di luar sana yang jauh lebih bagus daripada aku. Cuma untuk gampangnya aku bilang gitu, karena gini, pertama kita ketika orang ngomong sama kita, untuk mengetahui apa itu artinya, atau kata apa sih yang dia bilang, tentunya kita mesti dengar. Nah,
untuk mendengarkan itu kita harus benar-benar dengar apa yang dia bilang. Kalau misalkan kita nggak jelas apa yang dia bilang, kita bisa tanya dong, bisa nggak sekali lagi, tolong dong sekali lagi. Nah, untuk minta tolong itu kita kan mesti ngomong. Jadi aku bilang bicara gitu. Jadi setelah bicara ternyata sudah dengar, habis itu sudah bicara orangnya. Oh, berarti kita udah dengar. Nah, untuk meyakinkan apa yang dia bilang gitu, gimana caranya? Lihat. Lihat di mana? Lihat di buku. So, kalian mungkin bisa lihat dari internet atau beli kamus bahasa Belanda. Dari situ kalian akan bisa lihat semuanya apa-apa aja yang mungkin disampaikan orang yang sedang berbicara sama kita, atau yang kita lihat, atau yang kita baca, atau yang kita dengar gitu ya. Karena bahasa Belanda itu ada banyak-banyak pengucapan yang mirip, tapi sebenarnya bukan itu artinya gitu. Jadi harus betul-betul dengar dengan baik supaya kita tahu yang dimaksud itu apa gitu loh. Ya, yuk kita minum dulu lagi sekali, baru kita lanjut lagi ya. Karena saya lumayan haus gitu ya. Oke, minum-minumnya udah dulu, cukup dulu. Istirahatnya sudah cukup dulu, jangan lama-lama. Nanti ketiduran ya kan? eh Tadi sampai di mana ya? Oh ya, kita udah sampai pengenalan konsonan dan vokal kan? Nah, sekarang kita sudah tahu yang mana itu konsonan, yang mana itu vokal ya kan? Dan kita tahu bahasa Belanda sama halnya dengan bahasa Indonesia memiliki dua bagian, konsonan dan vokal. Diulang-ulang terus nggak apa-apa, karena kenapa? Semakin banyak diulang, semakin banyak ingat, semakin banyak ngerti, ya kan? Karena aku juga dulu gitu belajarnya. So, sekarang kita akan membahas soal konsonan dulu. Untuk vokal disingkirin nanti dulu, sementara ditutup dulu vokalnya, kita belajar konsonan sampai habis, baru kita bahas vokal sampai habis, baru kita akan membahas semuanya bersamaan, lalu kita rangkum bersama-sama ya. So, kita akan menuju ke konsonan. Di rangkuman konsonan yang sudah aku buat tadi, kan aku bilang kalau ada beberapa huruf yang aku warnai dengan warna merah, atau di kalian mungkin kalian juga warnai dengan merah, atau kalian gunakan cara lain untuk menandai huruf-huruf tersebut, itu boleh, nggak masalah, itu terserah kalian. Kita akan membahas huruf-huruf ini dengan pelan-pelan dan satu persatu mengapa atau bagaimana atau apa, semua akan dijawab dengan cara aku ya. Aku sudah membuat rangkuman tersendiri untuk kalian yang bisa kalian tulis lagi ya. Kali ini kita banyak belajar dengan menulis ya, karena mempermudah kita sama-sama untuk saling info, untuk saling bagi informasi yang aku tahu gitu ya. Apa yang harus ditulis? Sekarang aku bakal kasih ke kalian rangkuman yang harus kalian tulis. Rangkumannya adalah ini dia. Oke, kita udah sama-sama selesai nulis, atau kalian lah boleh bilang, karena kan aku sudah nulis di laptop aku gitu. Jadi aku tinggal sambil baca, sambil aku jelasin ke kalian gitu ya. Jadi mungkin mataku agak ke sana, kemana-mana hatiku senang gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan, sambil lihat laptop yang berisi rangkuman yang sudah aku buat sendiri untuk kalian, untuk mempermudah kita sama-sama gimana ya kan. Lumayan kan? Kita akan bahas soal konsonan ya. Sambil aku jelasin, sambil kalian lihat catatan kalian yang di rangkuman konsonan yang barusan aku kasih. Dalam konsonan bahasa Belanda, seperti yang aku bilang, ada 4 huruf yang memiliki aturan tersendiri. Yang pertama, huruf C. Huruf C terbagi atas 2 bagian. Kadang dia dibaca sebagai huruf K, kadang juga dia dibaca sebagai huruf S. Kapan dia dibaca sebagai huruf K dan kapan dia dibaca sebagai huruf S? So, jadi gini. Jika huruf C bertemu pada huruf vokal A, U, dan O, maka dia akan berubah menjadi huruf K. Ya. Oke. Tapi ditulis juga tetap C. Hanya cara bacanya saja yang seperti huruf K. Kemudian, jika huruf C bertemu dengan huruf I, E, I, dan I, maka dia akan dibaca seperti huruf S. Tapi penulisannya juga sama, dia ditulis sebagai huruf C, hanya membacanya saja yang seperti huruf S gitu ya.
Kemudian yang kedua kita punya huruf Q yang dia berubah atau bisa juga dibaca sebagai KW. Contohnya qualitate itu dibacanya atau pada penulisannya kadang ditulis KW A L I T E I T, qualitate. Terus kemudian kita punya huruf X juga yang sama juga seperti huruf KW, dia menjadi huruf KS gitu ya. Kemudian yang terakhir kita punya huruf I. Nah, untuk huruf I ini mungkin dari kalian sudah ada yang mulai bertanya, kenapa I ini juga ada di vokal gitu ya. Sedangkan tadi kita bahas di konsonan dia juga ada I. Nah, untuk huruf I ini dia sifatnya itu terbagi menjadi dua, sama seperti huruf C. Contohnya pada kata yogurt ya. Untuk yogurt sendiri ya, karena kita tahu Y dalam bahasa Indonesia dibaca menjadi I dalam bahasa Belanda, maka pada tulisan yogurt itu huruf Y atau huruf A ya, itu dibaca sebagai huruf J dalam bahasa Indonesia yang kalau dalam bahasa Belanda menjadi Y atau YE ya. Maka yogurt ini bukan dibaca sebagai yogurt atau yogurt, tapi dibaca yogurt. So, jadi kalau untuk satuannya huruf Y sendiri, dia disebut dengan I. Tapi jika dia sudah masuk ke dalam kata, maka dia menjadi Y dalam konsonan. Biasanya yang Y termasuk konsonan atau I yang termasuk konsonan ini, dia letaknya selalu di depan, gitu ya. Biasanya. Ini menurut info yang aku tahu ya, untuk mempermudah kalian aja gitu. Oke, dari sini kita udah tahu bahwa konsonan itu terdiri dari huruf-huruf apa saja, dan ada beberapa huruf yang penting untuk dibahas dan untuk diingat-ingat selalu, karena dalam 4 huruf itu terdapat sedikit peraturan yang berbeda gitu ya. Sebenarnya kalau dalam informasi lewat internet atau mungkin dari teman-teman lainnya, mungkin ada yang mendengar kalau sebenarnya jumlah konsonan itu hanya 17. Karena huruf C, Q, X, dan I tidak dihitung. Kenapa? Jadi gini, mereka termasuk adalah huruf-huruf yang tersendiri. Karena tidak terlalu banyak digunakan dalam bahasa Belanda. Jadi mereka disisihkan sendiri, tapi yang sebenarnya mereka juga termasuk dalam konsonan. Begitu ya, sampai situ kurang lebih ngerti ya. Udah sedikit pusing, sabar tahan dulu. Kita minum lagi ya. Kalau kalian di rumah ada teh atau kopi, minum dulu minum. Atau air putih juga nggak apa-apa sehat. Kalau aku lanjut minum coklat dan melek lagi ya. Sambil kita istirahat dulu ya. Pusing. Nggak apa-apa, tenang. Pelan-pelan aja. So, jadi itu kenapa aku share tentang pelajaran bahasa Belanda ini 1 minggu sekali. Kenapa? Karena supaya kalian ada jeda waktu setiap minggu untuk mempelajari atau fokus gitu ya. Sisanya sih paling membiasakan diri aja sih gitu ya. Semakin sering dipakai maka semakin kalian bisa. So, minum-minumnya udah cukup, istirahatnya udah cukup, pusingnya udah lumayan hilang, mungkin ya, tergantung dari kalian gimana gitu. Nggak apa-apa, aku juga sama seperti kalian, so santai aja. Oke, kita tutup dulu sampai di situ, sampai konsonan. Jadi saat ini konsonan sudah selesai, maka sekarang kita akan beralih ke vokal. So, untuk vokal ini sudah aku buatkan rangkuman juga, jadi kalian bisa tulis dulu. Setelah itu baru kita lanjut lagi. So, pause dulu videonya dan tulis sampai selesai. Oke, jika kalian sudah selesai, maka kita akan bahas saat ini tentang vokal. Dalam vokal sendiri, kalau menurut pengetahuan umum, itu terbagi atas menjadi banyak gitu ya. Tapi aku rangkum menjadi 4 bagian. Nah, yang utamanya itu adalah vokal pendek dan vokal panjang. Kita akan bahas 2 huruf itu tersebut. Sisanya kita akan bahas belakangan, karena akan ada penjelasan yang lebih tajam yang bakal aku jelasin ke kalian gitu. Untuk vokal pendek, dia terdiri dari satuan huruf, yaitu A, I, U, E, atau E, lalu O. Kemudian, yang termasuk vokal panjang adalah A, I,
U, E, dan O. Ya, itu dasarnya dulu aku kasih tahu ya. Cara membacanya dan cara mengertinya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas. Kenapa di vokal panjang itu pengucapannya sama, tapi kok penulisannya beda? Jadi gini, aku kasih tahu. Kalau untuk huruf vokal pendek, dia penyebutannya tegas dan satu kali pengucapan. Sedangkan vokal panjang, dia pengucapannya lebih manis gitu ya. Ini menurut rumus aku ya. Kalau vokal panjang, dia pengucapannya lebih manis dan sedikit lebih waktunya dari vokal pendek. Nah, untuk memperjelasnya, aku bisa pakai dengan cara seperti ini. A, 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 A. Ngerti kan maksud aku? Nah, kalau A, kita sebutnya hanya satu kali A. Sedangkan A, kita gunakan jempol dari dia berdiri hingga tidur. Gitu ya. A. Jadi kita berhenti mengucapkan kata A ketika jempol ini sudah tidur. A. A. Gitu ya. Contohnya pada kata khan. Nah, yang artinya pergi. Khan ini dia bisa menjadi kha atau bisa menjadi khan. Kapan? Nanti kita akan bahas, ada waktunya tersendiri. Tapi hari ini kita akan membahas cara penyebutannya saja. Pada kata A yang merupakan vokal pendek dan panjang, vokal A pendek kha, vokal A panjang khan. Kemudian yang kedua kita punya huruf I dalam vokal pendek, contohnya adalah pil. Kemudian pada vokal panjang kita ambil contoh sebagai need yang artinya tidak. Kemudian yang ketiga kita punya huruf U. Dalam vokal pendek kita bisa ambil contoh dari kata bus yang artinya bis. Kemudian U dalam vokal panjang kita bisa ambil contohnya pada kata mur, mur yang artinya adalah tembok. Tuh. Kemudian yang keempat kita punya huruf E yang dalam vokal pendek kita bisa contoh dari kata bell. Kemudian untuk vokal panjang kita bisa ambil contoh dari kata ne yang artinya tidak juga. Nah, sampai di sini pasti akan ada pertanyaan. Tadi yang need artinya tidak. Yang ini juga artinya tidak. Lalu perbedaannya apa? Nanti kita akan bahas. Ada materinya sendiri ya. Lalu kita lanjut sekarang ke bagian huruf O. Merupakan huruf vokal terakhir yang akan kita bahas di rangkuman ini. Untuk huruf O dalam vokal pendek, kita bisa ambil contohnya dalam kata bon. Yang artinya. Kemudian untuk huruf vokal panjang, ya, kita bisa ambil contohnya dengan kata soon. 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 Oke, sampai situ kalian coba diulang lagi. Sambil diulang, di pause dulu videonya sambil dicoba mengerti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian vokal yang terakhir, yaitu adalah I dan I. Nah, di sini ada peraturan tersendiri, gitu ya. Dari kalian pasti sudah ada yang berpikiran atau bertanya, kenapa penyebutan huruf Y dan IJ dalam bahasa Indonesia ini sama dalam bahasa Belanda? Nanti kita akan bahas satu persatu. Sabar dulu, tahan dulu ya, pelan-pelan. So, sampai sini mungkin agak sedikit bingung, ada sedikit pusing, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan belajar sama-sama. Sebelumnya, minum teh atau kopi dulu, supaya menenangkan pikiran kita masing-masing, oke? Ya, minumnya sudah cukup, lanjut lagi ya. Untuk huruf I yang pertama dalam bahasa Belanda, dia bisa menjadi huruf I, tapi penulisannya juga tetap huruf I, hanya dibacanya sebagai huruf I.
Kita bisa ambil contohnya dari kata baby. Nah, pada kata baby ini, huruf terakhir adalah I, dia dibaca menjadi I. Gitu. Kemudian I yang kedua, itu dibaca menjadi I. Penulisannya memang berbeda, yaitu I dan J dalam bahasa Indonesia. Maka dalam bahasa Belanda, dia berubah penyebutannya sama seperti Y. I. Terkadang orang-orang ada yang menulis huruf I yang kedua ini seperti ini. Seperti ini. Contohnya ya. Jadi I dan J ya, tapi mereka sambung dengan huruf Y biasa. Tapi di atasnya mereka isi titik. So, jadi itu juga I. Tapi memang biasanya ada juga yang tulis biasa begini juga gitu. I dan J. Jadi itu tergantung dari orangnya aja. Itu kayak style masing-masing gitu loh. Nah, kenapa huruf I ada di konsonan dan kenapa juga huruf I ada di vokal gitu ya? Penjelasannya begini. Karena huruf I ini dia bisa berubah menjadi dua bunyi. Yang pertama dia bisa menjadi huruf I itu sendiri gitu ya, yang dibaca sebagai Y dalam bahasa Belanda. Kemudian dia bisa berubah menjadi huruf I gitu ya dalam pengucapannya, tapi penulisannya juga sama. Dalam bahasa Belanda huruf I ini tidak terlalu banyak digunakan dalam kata-kata bahasa Belanda. Jadi I yang pertama itu tidak terlalu banyak digunakan dalam bahasa Belanda. Jadi kita lebih banyak menggunakan huruf yang kedua gitu ya. Huruf gabungan yang kedua yaitu I dan Y yaitu I. Jadi gitu. Aku harap sampai situ kalian ngerti. Mungkin bisa diulang-ulang nanti kalau misalkan kalian belum ngerti, atau kalian bisa tanya-tanya bareng aku, bisa juga. So, sampai di situ kita sudah bahas tentang konsonan dan vokal dasarnya, bagian dasar ya. Masih ada bagian yang lainnya. Nah, jadi intinya dalam konsonan itu mereka memiliki 17, hanya saja sisanya seperti C, Q, X, dan E ini dia tidak dimasukkan persis dalam hitungan konsonan karena dia berasal dari luar gitu istilahnya ya, karena lebih banyak digunakan untuk kata-kata yang berasal dari luar gitu, bunyi-bunyinya juga gitu. Tapi dia bisa termasuk juga dibilang sebagai konsonan. Kemudian untuk vokal itu intinya dia sama, hanya ada pada vokal memiliki tambahan huruf yang termasuk dalam vokal yaitu I yang kedua, dan juga huruf I atau Y, dia termasuk dalam dua bagian. Jadi dia fleksibel, dia bisa masuk di konsonan, dia bisa masuk di vokal. So itu inti dari konsonan dan vokal ya. Sampai situ kalian istirahat dulu mungkin 15 menit atau setengah jam untuk merelaksasi pikiran kita bareng-bareng gitu ya. Minum dulu atau makan dulu, terserah, nanti dilanjut lagi boleh gitu ya. Tapi kalau bisa dilanjut terus ya supaya sama-sama saling belajar gitu.